Apakah kalian pernah merasa lelah dengan tekanan di dunia modern? Apakah kalian merasa sulit untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa kalian kendalikan? Jika iya, maka kalian berada di tempat yang tepat. Di video kali ini kita akan belajar tentang Stoikisme, sebuah aliran filsafat kuno yang mengajarkan kita cara hidup lebih tenang dan bahagia. Stoikisme mengajarkan bahwa kita hanya dapat mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri, dan kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Dengan memahami hal ini, kita dapat melepaskan diri dari kekhawatiran dan kecemasan tentang hal-hal yang di luar kendali kita. Stoikisme juga mengajarkan bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup kita dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Dengan fokus pada hal-hal positif, kita dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan kita. Berikut adalah 3 prinsip Stoikisme yang sederhana, tapi sangat berpengaruh. 1. Pengendalian diri. Suatu pagi yang mendung, kamu sedang menikmati secangkir teh hangat. Di teras rumahmu, tiba-tiba kucingmu melompat ke meja dan menjatuhkan tehmu. Kamu pasti merasa kesal, marah, atau bahkan merasa seperti harimu akan berakhir. Hal-hal seperti ini memang sering terjadi dalam hidup kita. Ada banyak hal di luar kendali kita, dan kita tidak bisa selalu menghindarinya. Namun kita bisa memilih bagaimana kita menanggapinya. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, kita lebih menderita dalam pikiran daripada dalam kenyataan. Artinya penderitaan kita sering berasal dari cara kita berpikir tentang situasi, bukan dari situasi itu sendiri. Dalam kasus teh yang tumpah, kita tidak bisa mengendalikan tindakan kucing kita, namun kita bisa mengendalikan reaksi kita. Kita bisa memilih untuk marah, kesal, atau bahkan merasa putus asa. Atau kita bisa memilih untuk tertawa dan menuangkan secangkir teh lagi. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak kita kendalikan, penting untuk ingat bahwa kita memiliki pilihan. Kita bisa memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, atau kita bisa membiarkan pikiran kita melayang ke hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jika kita memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita akan lebih cenderung merasa bahagia dan puas. Kita akan menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan dalam hidup kita, bahkan ketika hal-hal di luar kendali kita. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu kamu mengendalikan diri dalam menghadapi situasi yang tidak kamu kendalikan. Berhenti dan tarik nafas dalam-dalam. Ini akan membantu kamu menenangkan pikiran dan tubuh kamu. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi? Lepaskan pikiran tentang hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Jika kamu terus memikirkan hal-hal ini, kamu hanya akan membuat diri kamu menderita. Dengan mempraktikkan tips-tips ini, kamu akan belajar untuk lebih mengendalikan diri dan menghadapi situasi yang tidak kamu kendalikan dengan cara yang lebih positif. 2. Merangkul momen sekarang. Di era digital yang serba cepat ini, seringkali sulit untuk tetap fokus pada saat ini. Kita dibombardir dengan informasi dan tugas. Pikiran kita sering melayang ke masa lalu atau masa depan. Namun penting untuk sesekali berhenti dan menghargai momen sekarang. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, pernah berkata, jangan biarkan masa depan mengganggumu, karena kamu akan sampai di sana jika kamu merawat masa kini. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa kita hanya bisa hidup di saat ini. Masa lalu telah berlalu, dan masa depan belum tiba. Satu-satunya hal yang nyata adalah saat ini. Ketika kita fokus pada masa lalu atau masa depan, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati momen sekarang. Kita mungkin merasa cemas tentang apa yang akan terjadi, atau kita mungkin menyesali apa yang telah terjadi. Namun ketika kita hadir, kita dapat menghargai keindahan dunia di sekitar kita. Merangkul momen sekarang adalah keterampilan yang membutuhkan latihan. Namun semakin kamu melakukannya, semakin mudah itu terjadi. Ketika kamu mulai menghargai momen sekarang, kamu akan menemukan bahwa hidup menjadi lebih memuaskan dan bermakna. 3. Terimalah perubahan sebagai bagian dari hidup. Perubahan adalah hal yang alami. Alam semesta terus berubah,
dari pergantian musim hingga gerakan planet. Begitu pula kehidupan kita. Kita mengalami perubahan dalam pekerjaan, hubungan, dan bahkan diri kita sendiri. Namun seringkali kita menolak perubahan. Kita takut akan yang tidak diketahui, dan kita lebih suka hidup dalam zona nyaman. Menolak perubahan hanya akan membuat kita menderita. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi pada kamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Ketika kita menghadapi perubahan, penting untuk menerimanya. Kita tidak perlu menyukainya, tetapi kita harus menerimanya sebagai bagian dari kehidupan. Alam hidup adalah evolusi. Kita terus berkembang dan berubah. Setiap perubahan, baik besar maupun kecil, adalah kesempatan untuk tumbuh. Jadi saat kamu dihadapkan pada perubahan, jangan menolaknya. Terimalah sebagai bagian dari kehidupan, dan lihatlah sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Mulailah meluangkan waktu untuk menerapkan 3 prinsip tersebut setiap hari dengan praktik yang rutin. Kamu akan mulai melihat manfaat dalam hidup kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semangat!